Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد إخواني بالله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita memuji Allah Jalla Jalaluhu ya ikhwan. Oleh karena sungguh semua ini atas karunia, nikmat hidayah dan taufik Allah Ta'ala memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, di majelis yang Nabi menyebutkan sebagai taman surga yang ada di permukaan bumi ini. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dari buku Al-Mustafadu min Qasasil Quran, mengambil faedah-faedah, hikmah-hikmah, pelajaran dari kisah-kisah yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Satu kisah yang akan kita sebutkan ya ikhi adalah kisah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, yaitu kisah ashabu Al-Jannatain, yakni kisah pemilik dua kebun. Ya. Kisah ini tidak ada hadis penjelasan dari Nabi yang mendukung di mana, kapan, dan siapa. Ya, kecuali hanya berdasarkan Al-Quran ini saja. Tidak seperti kemarin Ashabul Ukhdud, ya. Nabi menceritakannya dengan panjang lebar kisah ini. Ya, ada penjelasan rincinya dari hadis-hadis Nabi SAW. Adapun ini tidak ada satupun, kecuali kita hanya melihat. Dan dalam ayat ini Allah tidak menceritakan di mana, kapan, siapa. Maka Syekh An-Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya bahwa tidak boleh kita membeban-bebankan diri untuk mencari apa yang Allah tidak ceritakan kepada kita. Maka yang patut kita ambil pelajaran adalah kisah ini saja, ya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah pemilik kebun, dua kebun yang sangat indah ini. Allah ceritakan ya ikhwan, antum yang punya Quran, kita dalam surah Al-Kahfi ayat 32. Saya kira kita sering membacanya dalam hari Jumat, ya. Allah Ta'ala mulai, wadrib lahum mathalan, dan berikanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada mereka, pada kita ini, mathalan, perumpamaan. Dan memang Al-Quran banyak sekali perumpamaan. Dan ini salah satu uslub Al-Quran, salah satu metode Al-Quran dalam menanamkan pesan-pesannya kepada kaum muslimin, pembacanya adalah melalui permisalan. Dan ini lebih mudah untuk diambil, dihikmai dibanding dengan yang lain. Metode ini sering digunakan oleh guru-guru ketika mengajarkan anak-anak. Misalnya Nabi pun juga menggunakan kisah ini. Nabi mengatakan perumpamaan seorang mukmin seperti pohon kurma. Kan-nakhlah, mathalul mu'mini kan-nakhlah. Ya, seperti pohon kurma dari sisi manfaat dan sifatnya. Ya. Perumpamaan aku, mathalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda. Perumpamaan aku diutus kepada kalian, kata Nabi, perumpamaannya seperti hujan yang turun menimpa tanah. Ilmu yang dibawa oleh Nabi berupa wahyu dan sunnah itu ibarat hujan yang menyirami hati-hati manusia. Hati ini ibarat tanah. Ada tanah yang subur, ada tanah yang kering, ada tanah yang kering kerontang, ada yang kering hanya menampung airnya saja. Tiga jenis tanah ini. Ini lebih mudah dipahami dibanding yang lain. Maka hati mana yang kita? Seperti tanah. Ada orang dengerin taklim, Pak. Dia dengerin, lalu kemudian menghidupkan hatinya, menghidupkan amalan, dimanfaatkan oleh manusia yang lain. Sebagaimana tanaman yang tumbuh, ada air, ada itulah orang yang hatinya hidup dengan ta'lim, dengan ilmu berupa qala Allah wa qala Rasul ini. Ada tanah yang hanya menampung untuk dirinya sendiri tapi tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dia datang taklim, ya sudah dia paham.
ya, tapi tidak bisa menumbuhkan amal, hanya untuk dirinya sendiri. Masih lebih baik dibanding yang ketiga, hilang airnya Pak, tak berbekas, ya, dibacakan ayat, dibacakan dalil, ya keluar masuk kiri kanan saja. Ini permisalan, masya Allah, bagus sekali. Permisalan aku diutus kepada kalian juga seperti orang yang menyalakan api, lalu ada laron, lalu laron ini dihela agar tidak masuk ke dalam api karena dia terbakar. Maka aku pun seperti itu, menahan ikat pinggangmu agar kalian tidak terjatuh dari api neraka. Tapi banyak yang ngeyel, kata Nabi. Aku sudah berusaha. Ya. Dan ini perumpamaan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Nah ini juga ya, bagaimana Allah Ta'ala, dan ini khilaf ulama, apakah perumpamaan ini betul-betul kisah nyata atau tidak, Allahu a'lam. Tapi kita sebagian tafsir mengatakan ini ada kisahnya. Ada yang mengatakan kisah ini di Yaman, ada yang mengatakan kisah ini di Mekah, ya. Dua orang bersaudara atau dua orang yang bersahabat, Allahu a'lam. Mari kita lihat. Wadrib lahum mathalan rajulaini, dua orang laki-laki, ja'alna li ahadihima jannataini, kami, yakni seorang kafir dan seorang mukmin, dua laki-laki, rajulaini, yang satu mukmin, yang satu kafir. Ya, antum dari pelajaran ini antum lihat bagaimana menjadi orang mukmin yang benar dan bagaimana kok menjadi orang kafir yang benar, bukan ya? Menjadi kafir sejatinya, orang kafir seperti apa, ya? Sifat aslinya orang kafir seperti apa dan orang mukmin itu seperti apa. Jangan kita nggak ada bedanya dengan orang mukmin dan kafir. Kan setiap hari kita baca qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini proklamasi antum, kau beda, kau kafir, aku mukmin. Maka aku tidak mungkin memilihmu sebagai teman, misalnya, ya. Apalagi jadi pemimpin. Ya. Nah, ini kita lihat dua orang, yang satu mukmin, yang satu kafir. Ya. Ya. Ja'alna li ahadihima jannataini. Kami jadikan, kami berikan orang kafir ini, yang seorang manusia yang kafir, dua buah kebun anggur min a'nab. Ya, a'nab itu anggur, Pak, ya. Wa hababnahuma binakhlin. Ya, dan kami dua kebun anggur tadi ini, ya, perhatikan bagaimana uslubnya, uslub bahasa yang digunakan Allah untuk menggambarkan betapa indahnya, betapa menakjubkannya harta orang kafir ini. Dua pohon anggur pula, dua pohon anggur dikelilingi oleh pohon kurma. Subhanallah. Pohon yang kebun anggur dua, jannatain, yang satu kiri, yang satu kanan, lalu dikelilingi oleh pohon kurma. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini dua pohon terbaik, Pak. Menunjukkan bagaimana Allah beri nikmat ini orang kafir, dua pohon terbaik. Ya, pohon apa yang paling baik? Ya, pohon anggur dengan pohon kurma. Setidaknya untuk jazirah Arab. Wallahu a'lam kalau Indonesia. Pohon apa yang baik kalau Indonesia, Pak, ya? Duren. Ya. Menunjukkan bagaimana dia diberi Allah kenikmatan. Ya. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Lalu di antara dua kebun kurma itu, kata Allah, kami jadikan ladang. Selain pohon kurma dan anggur tadi ada pohon-pohon yang lain. Ada ladang di tengah-tengahnya. Masya Allah, Pak, ya. Mungkin ada pohon-pohon kacang lah atau apanya. Dan subur semua. Ya. Ya, kiltal jannataini atat ukulaha. Ya. Kedua kebun itu senantiasa menghasilkan buah. Ya. Masya Allah. Jadi tidak berbuah. Ya. Walam tazlim minhu syai'an, dan tidak pernah berkurang buahnya. Ini menunjukkan bagaimana buahnya selalu ranum, selalu banyak, berlebih. Ya. Walam tazlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Sekarang antum tentu bertanya, bagaimana bisa tumbuh subur itu, Ustaz? Dua kebun yang seperti itu, lalu dikelilingi korma, lalu ada ladang di tengah-tengahnya. Maka Allah jawab, wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami jadikan di antara celah-celah kedua kebun itu aliran sungai yang mengalir. Masya Allah. Ini indah banget, Pak, ya. Ya. Ada di mana ini? Di Indonesia kadang-kadang ada seperti ini, ya. Sungai-sungai yang mengalir, yang mengairi kebun-kebun itu. Nahara, air, aliran sungai. Wa kana lahu thamarun, dan dia memiliki kekayaan yang besar. Maknanya dia dengan kebun itu dia mendapatkan hasil, dan dengan itu dia menjadi orang kaya. Wa kana lahu thamarun. Ya. Dan ingat, tapi lihatlah orang kafir ini. Ya.
Dan dia mengatakan, faqala li sahibi, dia terperdaya, dia takjub. Makanya ya akhi, Nabi pernah mengatakan salatu muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', kepelit-pelit ya, bakhil yang dipelihara, yang ditaati ya. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan takjubnya, ujub takjub, seorang merasa bangga dengan apa yang dia dipunyai, dia ujub. Ya. Nah, ini dia orang ini. Apa qala li sahibi, dan dia berkata kepada sahabatnya. Sahabatnya ini mukmin. Ya. Dan ini menunjukkan ya akhi, dibolehkannya kita bersahabat dengan orang kafir kalau tidak mempengaruhi iman kita. Bahkan mungkin itu jadi wasilah untuk menanamkan atau memberikan hidayah kepada mereka. Ya, tapi lihat-lihat dulu, kalau antum merasa tidak terlalu ya kuat, maka jangan ya. Karena Allah surah Al-Maidah ayat 51 hafal semua Pak ya. Ya, ini wajah-wajah penghafal surah Al-Maidah 51 semua ya. Ya. Apa kata Allah? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang bertawalli kepada mereka, maka bagian dari mereka. Ya. Apa yang disebut tawalli di sini ya ikhwan? Dulu ada kisah bagaimana ada seorang yang sedang nonton bola Pak ya. Datanglah orang pakai ayat ini. Kalian semua nonton bola, nonton Cristiano Ronaldo, nonton Messi, kafir, kena wa may yatawallahu minhu. Siapa yang bertawalli? Nah, ini. Nonton bola kafir atau tidak, Pak? Kan mencintai Ronaldo, mencintai Messi. Kan ayat ini, barang siapa yang bertawalli kepada mereka, maka ia bagi dari mereka. Menjadikan perkumpulan temannya ini, temannya itu. Kafir atau tidak? Kita runtut dulu, Pak. Kita runut dulu. Kita perinci. Kalau dia berteman dengan mereka, ridho dengan agamanya, karena keridoannya kepada agamanya, maka kafir. Ini namanya tawalli. Tapi kalau mualah di bawahnya sedikit, itu adalah karena faktor keduniaan. Ya, misalnya saya senang sama dia, orang kafir ini. Kenapa? And quote ya. Dia bagus kalau jadi ini, dia bagus kalau begini. Ya, karena keduniaan. Karena dia kalau main sepak bola bagus. Ini kan dunia semua. Ya, maka ini namanya mualah. Tidak membuat Anda kafir, tetapi tetap para ulama mengatakan sebuah kefasikan, Pak. Fasik. Mencintai dunianya, faktor dunianya. Apalagi karena itu pengantar menuju mencintai agamanya, redha kepada agamanya. Nah, ini boleh. Karena dia bersahabat. Dia bersahabat. Wa qala lahu li sahibi, dan dia berkata kepada sahabatnya, orang mukmin yang yang miskin, fakir. Ya. Wa huwa yuhawiruhu, dan dia bercakap-cakap, ya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, aku lebih banyak hartaku daripada kamu dan lebih banyak nafara, yakni pengikut. Dua hal yang paling sering dibanggakan orang, Pak. Orang kalau hartanya banyak pengikutnya. Pengikut maksudnya itu pelayan, ya, pembantunya banyak, ya, pengikutnya. Orang kalau sudah banyak harta, cari pengikut, cari orang-orang yang senantiasa ada di sekelilingnya yang menolong dia. Maka dia banggakan ini. Ya, dia banggakan perkara ini. Ya, oleh karenanya, ya akhi, ini dia sedang takjub orang kafir ini dengan apa yang dia saksikan. Ini sampai ya akhi, dalam ayat selanjutnya dia berkata dengan zalim, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun, dan dia masuk ke dalam kebunnya dengan sikap zalim. Maksudnya zalim kepada dirinya. Ya, perbuatan dosa adalah zalim, Pak. Ya. Qala, lalu dia berkata, lihat, saking kebablasannya, dia takjub dengan melihat hartanya yang sangat indah dan banyak itu. Ini dia katakan, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dia katakan, aku kira kebun ini tidak akan pernah binasa karena begitu bagusnya. Inilah juga, Pak, sebagian dugaan orang kaya. Kalau dia lihat, kalau sudah ada orang melihat kekayaannya, dia pikir, wah, ini 7 turunan tidak akan pernah habis. Ya, dan dia tertipu. Ya, dia tertipu. Makanya ya akhi, sebagian orang yahsabu anna malahu akhlada. Orang kafir itu mengira hartanya membuat dia kekal. Ya, dan ini subhanallah cara berpikir orang kafir ya akhi. Cara berpikir orang kafir kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala katakan ya'lamuna zahiran
minal hayatid dunya. Dia hanya tahu yang zahir, harta saja, yang nampak saja. Ya. Ya'kul wa yatamatta'una, mereka hanya bersenang-senang, hidupnya hedonistik. Wa ya'kuluna kama ta'kul anam, dan mereka hidupnya makan minum sebagaimana binatang ternak. Subhanallah, Pak. Lihat, cara berpikir orang kafir seperti binatang ternak. Binatang ternak makan minum dan berkembang biak saja yang dia pikirin tiap hari. Makanya kalau ada orang mukmin yang sama seperti ini, maka kita katakan, apa bedanya antum sama orang kafir? Maka orang mukmin ya, bedanya kita adalah kita punya visi akhirat. Kita tidak hanya mengenal dunia ini saja, tapi kita mengenal adanya akhirat. Ya, dan itu yang membedakan cara berpikir kita. Kalau maka mereka menghalalkan segala cara, hidup mereka hanya untuk senang-senang di dunia ini, berpoya-poya. Adapun kita tidak yakin, ada batasan. Maka Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang. Penjara dalam pengertian di sini kita tidak bebas. Ada banyak larangan, ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Oleh karenanya, akhi, ya, dia tertipu dengan aku kira ini akan abadi, tidak akan hilang, binasa. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, lebih bablas lagi, dan aku mengira hari kiamat tidak akan datang, pernah datang. Subhanallah. Orang kalau sudah kaya, Pak, lupa hari akhirat dan lupa hari kiamat. Ya. Ya. Wala in rudittu ila rabbi, dan kalaupun memang aku dikembalikan kepada Rabbku, nah, sebetulnya orang ini masih ada. Makanya Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan di akhir cerita ini, beliau mengatakan ada kemungkinan orang ini jadi baik lagi. Karena banyak kalimat-kalimatnya yang kemudian dia menyesal. Kalau aku harus kembali kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, aku akan mendapatkan lebih baik lagi dari ini. Subhanallah, coba lihat. Kata Syekh Sa'di, ini kalimat ini ada dua penafsiran. Pertama, apakah karena memang dia meyakini karena kebodohannya? Ya. Orang bodoh artinya dia pikir dengan harta dunia ini, kalau orang kaya di dunia, otomatis juga akan kaya di akhirat. Padahal ya akhi, sebaliknya justru. Antum pernah dengar hadis Nabi? Kata Nabi SAW, ittala'tu bil jannah, aku melihat surga. Wa ra'aitu aktsaru ahliya, dan aku melihat sebagian besar penghuninya siapa, Pak? Miskin. Tidak terbukti orang ini. Berarti ada yang mengatakan ini jahil orang ini. Dia pikir kalau kita hidup mewah di dunia, poya-poya di dunia, juga poya-poya di akhirat. Anda kalau punya hidup mewah di dunia, berarti padahal kita lihat kata Nabi SAW ketika ada orang yang bersendawah ketika makan, kata Nabi, kuffa'an najsha'ak, tahan sendawamu. Kenapa orang yang paling lapar di akhirat adalah orang yang paling banyak kenyang di dunia? Nah, orang ini tertipu. Dia bilang, kalaupun saya harus kembali kepada Allah, saya akan hidup sama dan bahkan lebih baik dari ini. Padahal mana amalnya? Bisa jadi yang kedua kata Syekh dia adalah ini olok-olok. Dia tahu sebetulnya kepastiannya, tapi dia mengolok-olok orang temannya ini. Yalah, kamu kerjanya cuma ngaji aja kayak pengangguran. Ya, disuruh ngaji, ayo ngaji Pak setiap malam ini di Nurullah. Aduh, maaf saya nggak punya waktu. Ya, saya banyak kerjaan. Emang dia pikir yang ngaji-ngaji antum ini nganggur semua? Ini banyak pengusaha di sini, banyak pengusaha. Ya, ya ikhwan, ya. Ini dia mengolok-olok ini. Ya, sebuah istihza. Ya. Wallahu alam ya. Di mana di antara dua ini ada mungkin ada, tapi yang lebih kuat adalah dia mengolok-olok karena sepertinya dia yakin. Maka dia mengolok-olok. Ya. Maka qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru, maka berkata sahabatnya mukmin ini. Ya. Makanya ya akhi, orang mukmin yang alim itu tahu apa yang akan terjadi dengan ilmunya. Ya, dia sudah tahu ya. Nanti kita akan ceritakan. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau kufur kepada Rabbmu ya, yang khalaqaka min turab, yang telah menciptakan engkau dari tanah, thumma min nutfatin, lalu setetes air mani ya, lalu thumma sawwaka rajula, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Ya akhi, ini mukmin ini menasihati sahabatnya ya, dan memberikan kabar tentang bagaimana engkau mengingkari ini sesuatu yang nampak di depan mata kamu. Luar biasa sahabat mukmin ini. Dia berhujjah dengan sesuatu yang tidak bisa dia ingkari, Pak. Dulu engkau tidak ada.
Dan ini ya, makanya ini sesuatu yang dalil yang hujah yang sangat kuat. Dulu kau tidak ada, dulu kau nggak punya kebun. Dulu lahir, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah Jalla Jalaluhu, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu, kalian tidak punya apa-apa. Dan itu semua orang tahu fitrahnya. Ya. Makanya ini dalil yang sangat kuat. Lalu engkau jadi laki-laki yang sempurna seperti ini. Ya, ini maksudnya penciptaan dirimu ini sudah hujah yang kuat untuk meyakini adanya hari akhirat dan meyakini adanya Rabb. Bahwa engkau dulu tidak ada, maka zat yang menciptakanmu dari tidak ada, itu pula zat yang bisa membangkitkan di hari kiamat. Dia kubur dengan hari kiamat. Nah, oleh karenanya ya ikhwan, ya, dan dia katakan akafarta, kau ingkari. Ya, orang yang ingkari sebetulnya dia tahu ini tapi dia ingkar. Dia mendustakan, ya. Makanya Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dusta, artinya orang itu tahu tapi dia pura-pura enggak tahu, akhirnya dia dustakan. Oh enggak, saya enggak. Sebetulnya hatinya tahu. Makanya sang sahabat mukmin ini memberikan hujah yang sangat kuat. Penciptaanmu sendiri dari tidak ada. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil logika, Pak, ya. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menciptakan yang ada. Ya. Kemudian juga logika yang satu bahwa sesuatu memikirkan yang makhluk yang ada ini akan mengantarkan kita kepada pencipta makhluk itu. Kesempurnaan makhluk akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan yang menciptakannya. Dan lalu kemudian ada juga dalil yang ketiga, faqidus syai' la yu'ti, sesuatu yang tidak punya sesuatu tidak mungkin memberi. Sementara Allah Ta'ala memberikan tiap hari. Ya, nikmatnya luar biasa tiap hari, tidak pernah berkurang. Makanya kita katakan kalau Allah tidak ada, maka tidak mungkin ada sesuatu baru terus sekarang. Tiap hari ada tumbuh makanan, tumbuh ini, tumbuh itu. Setiap hari ada orang lahir. Faqidus syai' la yu'ti, sesuatu yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberi. Dan ini dari logik yang argumentasi yang sangat kuat. Makanya Allah Ta'ala katakan juga, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu ingkar kepada Rabbmu yang mulia? Ya, alladzi khalaqaka, apa? Ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu lalu kemudian menyempurnakan dan kemudian memberikan kebaikan kepadamu. Bi ayyi suratin ma syaa rakabat, dalam bentuk sempurna, ya, bentuk rupa yang dia inginkan. Subhanallah. Makanya Nabi sallallahu alaihi pernah ditanya, dosa yang paling besar adalah engkau menyeru selain Allah, wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang menciptakanmu. Nah, ya akhi, ini perkataan, ya, dia mengingkari padahal di dalam dirinya ada pelajaran, ada hujah yang sangat kuat. Lalu kita lihat, ya, dia katakan, walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah. Kenapa engkau ketika engkau memasuki kebunmu engkau tidak mengucapkan masya Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalil, ya kawan, kalau kita melihat sesuatu yang baik, yang menggembirakan, yang menyenangkan hati, maka kita mengucapkan kalimat masya Allah. Nah, memang ada di Indonesia kadang-kadang dibalik, Pak. Kalau subhanallah itu digunakan untuk sesuatu yang tidak pantas, tidak layak, ya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bersama Nabi lalu kemudian pergi meninggalkan Nabi. Setelah dia datang lagi, ditanya, kamu tadi kenapa ninggalin saya? Ya Rasul, tadi saya junub, maka saya malu di sampingmu dalam keadaan junub, maka saya pulang mandi dulu. Kata Nabi, subhanallah, innal mu'mina la yanjus, orang mukmin itu tidak najis, katanya. Menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak masuk akal. Nabi, subhanallah, itu ya. Atau sesuatu yang tidak layak untuk dinisbatkan kepada Allah, ya. Misalnya ada yang mengatakan Allah punya anak, Allah Ta'ala katakan subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah. Adapun masya Allah untuk sesuatu yang baik dia. Kenapa engkau ketika masuk melihat kebunmu dan engkau melihat bagusnya kebunmu, engkau katakan masya Allah? Apa artinya masya Allah, ya ikhwan? Ada dua pengertiannya kata para ulama. Ya, ada ma ini di sini kalau diartikan sebagai ismul mausul atau sebagai isim mausul yang, ya, yang berpredikat sebagai
khabar atau predikat. Berarti ada mubtada'nya yang terhapus, terbuang. Mubtada'nya apa? Ada kata hadza, inilah apa yang dikehendaki Allah. Inilah yang dikehendaki Allah. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada mengatakan Masya Allah, maksudnya inilah kehendak Allah terwujud seperti ini. Bisa juga diartikan Masya Allah, ma di sini sebagai fi'il syarat. Sya Allah itu fi'il syarat, sesuatu yang bersyarat. Artinya ada jawabannya tapi terbuang. Makanya orang Arab mengatakan Masya Allah, karena apa yang dikehendaki Allah itu pasti terwujud. Paham maksudnya Pak ya? Jadi dua-duanya bisa dipakai. Masya Allah bisa diartikan bahwa inilah kehendak Allah. Paham? Inilah kehendak Allah. Memang inilah kehendak. Seperti kalau antum mengatakan qaddarullah ma syaa fa'ala. Kenapa kamu tidak datang? Waduh, gimana saya tadi kena macet ya. Masya Allah, qaddarullah ma syaa fa'ala. Ya, apa yang dia kehendaki itu yang ya, inilah kehendak Allah itu. Bisa juga diartikan Masya Allah itu artinya apa yang dikehendaki Allah, Masya Allah kana, apa yang dikehendaki Allah kana, pasti kan terwujud. Ya, kita melihat anak teman kita bagus, gemuk, kita katakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Atau kita doakan keberkahan, Allah yubarik fik, barakallahu fik. Ya, karena menghindari penyakit ain ya ikhwan, penyakit ain, penyakit pandangan mata. Ya, sesuatu yang membuat kita takjub, jangan, wis keren banget, wis gila, wah ini ya, sehingga bisa kita katakan barakallahu fik, Allah yubarik fik. Ya. Kita lihat ikhwah kita, kemarin kok lain istrimu, kok ini istri yang kedua, Masya Allah, barakallahu fik ya. Itu antum baru satu terus kan? Ya, ya. Taib ya ikhwan. Ya, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ya akhi, kita diamalkan kalau kita mendapatkan nikmat, ya kita katakan Masya Allah. Sesuatu ada yang kita dengar, saudara kita hafal Quran, Masya Allah. Ya, rajin di pengajian, Masya Allah ya. Makanya seorang ikhwah dulu pergi ke Saudi ya, orang di sana ada sesuatu yang buruk, dia katakan Masya Allah. Dia katakan, ada apa ya akhi? Kau bilang Masya Allah padahal ini buruk. Nah ini terbalik ya akhirnya ya. Nah kenapa engkau tidak mengucapkan Masya Allah? La quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malam wa walada. Ya. Ya. Kecuali dengan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Ya. Jadi maksudnya jangan menyepelekan ya. Ya akhi, semua orang diuji. Ya, tapi ada orang yang menganggap kalau diberi nikmat bukan ujian tapi kemuliaan. Padahal justru itu mungkin bisa jadi musibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu." Ya. Wa huwa muqimun ala ma'asihi fa huwa istidraj. Atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang semua yang disukai, semua yang disukai dikasih oleh Allah, padahal dia tetap bermaksiat kepada Allah, maka Nabi mengatakan itulah istidraj. Itulah istidraj. Ya, ini orang yang dijebak dikasih istidraj itu dari kata daraja, jadi tangga, jadi dikasih sedikit-sedikit lalu kemudian dia akan dihancurkan. Nah, oleh karenanya ya akhi, Allah bantah dalam Quran. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika dikasih nikmat dia bilang, hebat, Allah memuliakan saya. Ya, dia tidak menganggap itu ujian. Ya, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun kalau Allah mengurangi rezekinya, baru dia bilang ini ujian saya. Ya, ini ujian. Padahal ya ikhwan, ya, semua adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan mati, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Oleh karenanya ya akhi, lihat dua mukmin ini, kita lihat Masya Allah ya, memiliki qanaah. Dan ini sifat seorang mukmin. Ya. Dia tidak pernah terpedaya, Pak. Dia tidak hasad. Ya, makanya Allah Ta'ala katakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kau takjub, jangan kau tertipu dengan apa yang kami berikan kepada orang-orang kafir. Mataun qalil, kesenangan yang sebentar.
Ya, thumma ma'wahum jahannam, dan dia akan masuk neraka. Tapi isalmiha, seburuk-buruk tempat kembali. Ya, makanya ya ikhwan, ya, lihat perkataan orang-orang yang tertipu melihat Qarun. Fa kharaja fi zinatihi, ketika Qarun keluar dengan kemewahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia, ya laita lana misla ma utiya Qarun, alangkah enaknya kalau kita seperti Qarun. Innahu ladzu hazzin adzim, sungguh ini kekayaan yang sangat banyak. Ya, ini orang-orang tertipu semua, Pak. Makanya jangan sering-sering. Makanya Imam Ibrahim Al-Adham rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan, ya, nazaratu kathratu nazaratu ilal batili tuzhibu ma'rifatul qulub. Oh, kama qala, kata beliau, terlalu sering melihat yang batil menghilangkan kekuatan hati, ma'rifat hati terhadap kebenaran, Pak. Sering melihat orang maksiat, ya, sering melihat kekayaan orang kafir, lama-lama kita cenderung kepada dia, sehingga kita pun ingin seperti dia. Allahul musta'an. Ya, makanya ya akhi, ya, adapun orang yang berilmu, wa qala alladzina utul ilma, ya, wailakum wa thawabullahi khairun minal, ya, atau apa ya, kecelaka kalian, ya, celaka kalian wahai orang yang tertipu, adapun pahala dari Allah lebih baik. Subhanallah ya akhi. Ini perkataan orang-orang yang berilmu. Makanya ya akhi, orang-orang berilmu itu, makanya ya akhi, dalam zaman fitnah sekarang ini, ya, selalulah merujuk kepada orang yang berilmu ya ikhwan. Ya. Ya. Thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Wailakum, celaka kalian yang ingin seperti Qarun tadi. Thawabullahi khairun, pahala dari Allah lebih baik di akhirat. Liman amana wa amila shalihan, dan bagi orang yang beriman amal saleh. Lihat orang yang berilmu, Pak, dia tahu fitnah itu sebelum terjadi. Ya. Beda sama orang kita-kita ini, saya yang awam-awam ini, kadang-kadang tertipu melihat sesuatu. Wis, keren. Ini bagus itu. Padahal isinya fitnah. Ya. Dulu tahun 2006 pernah terjadi perang antara Hizbullah, bukan Hizbullah, Hizbul Syaitan, ya, Lebanon dengan Israel Yahudi. Semua orang tertipu, Pak. Wah, ini hebat bisa melawan Israel. Ternyata, Pak, kita semua tertipu. Ya. Hanya orang yang berilmu yang tahu melihat ini. Tahun 2011 ada namanya ISIS, Pak. Semua orang tertipu awalnya. Wis, keren, khilafah. Tapi ulama yang tahu, dia katakan sudah kasih fatwa, ini tidak. Ternyata baru sekarang kita ngeh, kan? Itulah bedanya orang berilmu. Adapun kebanyakan orang mudah terjebak dengan fitnah ini. Makanya di zaman fitnah ini, ya, nasihat para ulama, berdirilah bersama ulama besar, ulama yang rabbani. Jangan ulama-ulama muda yang kadang-kadang hawa nafsunya yang lebih besar daripada. Nah, lihat orang berilmu tahu, celaka kalian, jangan seperti Qarun ini. Nah, seperti juga sahabat orang mukmin ini, dia tahu kau akan celaka kalau kau beriman. Kenapa kau tidak mengatakan Masya Allah? Dia sudah tahu, fitnah sudah diketahui oleh orang alim sebelum terjadi. Adapun orang bodoh, dia baru sadar ketika fitnah telah terjadi. Makanya ya akhi, di zaman fitnah ini kadang-kadang dalam bentuk sesuatu yang indah, Pak, dan disenangi banyak orang. Dulu ISIS waktu datang, Masya Allah, Pak, semua orang hebat. Sekarang antum lihat, kecuali 1-2 ulama yang mengatakan la, tidak, ini menyimpang. Wah, ulama ini dikecam, ulama haid kamu, ulama ini kamu tahunya cuma haid. Nih pas, Pak, dia nggak tahu, Pak, Imam Ahmad itu mempelajari haid 4 tahun, Pak, padahal dia nggak pernah haid, Pak, ya. Ya, tapi banyak orang mengatakan ini ulama haid, ya, tidak tahu tentang kondisi realitas sekarang, katanya. Subhanallah. Maka ya, di zaman fitnah ini, ya, sebelum beramal hendaknya kita meminta nasihat, ya, kepada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana ini orang berilmu, wailak, tertipu kalian. Nah, setelah terjadi, ya, fakhasabna, dia melihat Firaun ditenggelamkan, apa kata mereka? Wa asbahalladzina tamannaw makanu bil ams yaquluna wa ka'anna Allahu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdir. Ya, baru mereka sadar, oh iya, celaka kami kemarin yang menginginkan dia. Ternyata begini. Tapi sudahlah, ya. Baik ya akhi, sampai di mana tadi ini? Ya.
wa dakhala jannatahu lakin lihatnya. Ya. Apaan ini lensa kaca saya salah kali. Kalau baca ini harus tiba-tiba hilang semua huruf. Silindernya kurang. Qala lahu sahibu wa yuhawir akafarta bil ini sudah tadi ya. Thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyrik bi rabbi syai' ahada. Adapun saya dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia Masya Allah, lihat orang mukmin ini, dia tetap Masya Allah ya ikhwan, ya tidak terpedaya dan tetap teguh di atas ya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa'asa rabbi, iya, fa'asa rabbi, mudah-mudahan Rabbku ayyutiyani khairan min jannatika, memberikan aku yang lebih baik dari yang kau punya berupa kebun-kebunmu, wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Ya, ini mendoakan kecelakaan bagi orang kafir, ya. Dia bilang semoga Allah mengirimkan kepada kebunmu husbanan minas sama, ya, malapetaka dari langit, ya, berupa sesuatu dari langit lah, mungkin hujan lebat atau mungkin petir yang menghancurkan semua, ya. Minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa, lalu kemudian kebunmu menjadi tanah yang licin. Tanah yang licin maksudnya tercabut semua tanamannya, hilang nggak apa-apa, sehingga kalau jalan seolah-olah tidak ada maka. Ya. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau air yang mengairnya kemudian lari ke bawah tanah. Ya, falan tastati'a lahu talaba, lalu kau tidak akan pernah bisa mencarinya. Air kalau sudah hilang nggak bisa, Pak. Dibor kemana-mana nggak datang. Ya. Wa uhita bi thamarihi, doanya mustajab ini mukmin ini. Maka dibinasakanlah semua kebun-kebunnya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, maka dia pun membolak-balikkan tangannya sebagai bentuk penyesalan atas apa yang telah dia belanjakan. Maksudnya dia modali ini semua kebun-kebunnya. Ya, wa hiya khawiyatun ala urusya, dan semua jatuh sampai para-paranya. Jadi pohon itu ada para-paranya jatuh semua ke bawah. Ya, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aduhai, seandainya dulu saya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Walam takun lahu fi'atun yang surunah, dan tidak ada satupun golongan yang bisa menolongnya min dunillah selain Allah. Wa ma kana Allah muntasira, dan dia tidak pernah akan ditolong. Hunalikal walayatu lil haq, demikianlah pertolongan itu hanya milik Allah. Ya. Ya, khairun huwa khairun thawaban wa khairun uqba, dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik kesudahan. Masya Allah ya akhi. Mari kita lihat faedah-faedah yang disebutkan para ulama dari kisah ini ya akhwan. Ya. Pertama, ridha rajuli al-fakiril mu'mini bima atahu Allah. Bagaimana menunjukkan keridhaan seorang mukmin terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan ini tidak mudah ya akhi. Makanya dalam salah satu doanya Nabi SAW, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon kepadamu keridhaan sesudah engkau tetapkan sesuatu. Ya, ridho artinya apa sih Pak? Ridho artinya merasa cukup, merasa puas, ya, dengan apa-apa yang Allah berikan dan juga apa-apa yang Allah tetapkan. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan seorang mukmin. Ya, jika dia tertimpa kebaikan maka dia bersyukur. Wa in asabahu dharra, dan dia ketimpa musibah dia bersabar. Wa laisa dzalika illa al mu'minin, tidak ada yang bisa memiliki kecuali mukmin. Lihat, orang mukmin tidak pernah tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tapi selalu ada kebaikan dalam setiap musibah. Ya. Dan memang ini, akhi, kita harus redha. Ya. Ya, redha apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, itu yang terbaik. Maka kalau nggak salah pekan yang lalu saya sebutkan ayat, ya, seandainya Allah tidak melapangkan rezeki, seandainya Allah melapangkan rezekinya kepada hambanya, la baghaw fil ard, maka mereka pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tetapi Allah menurunkan rezekinya sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Artinya antum ini memang sudah cocok seperti ini mungkin.
Kalau sedikit lebih banyak hartanya mungkin tidak bisa seperti ini duduk di majelis taklim. Maka ya akhi, penting sekali ini, lihat bagaimana mukmin tadi redha, ya. Jangan sering-sering melihat orang-orang kafir bagaimana kehidupan mereka lalu kemudian kita tajuk dan ingin sama seperti dia. Semoga yang seorang mukmin ya menjadikan segala apa yang Allah tetapkan kepadanya itulah keridhaan. Setiap pagi dan petang kita akan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Redha kepada Allah artinya redha kepada ketentuannya. Ya, redha kepada takdirnya. Redha menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi. Itu namanya raditu billahi bi rabba. Selanjutnya an-ni'matul hakikiyah hiya fi imanil qalbi as-sadiq. Nikmat iman itulah nikmat yang hakiki. Ya, makanya Allah Ta'ala suruh kita bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah karena karunia Allah. Bi fadlillah ini maksudnya Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi maksudnya Islam, agama, syariat ini. Iman Islam. Falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya ikhwan, kita menjadi muslim ini kan nikmat ya. Kita enggak pernah minta jadi muslim ya. Kita enggak pernah berusaha mau jadi orang Islam, Pak. Enggak pernah kita mengeluarkan uang, ya Allah saya mau jadi Islam, enggak. Kita mendapatkan Islam betul-betul taufik dan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Jadi nikmat dan boleh kita bergembira. Bidzalika falyafrahu. Nah, itu lebih baik. Nikmat itulah nikmat yang terbaik ya akhi. Adapun nikmat yang lain sejatinya adalah nikmat juga, tetapi nikmat yang paling baik dan paling indah adalah nikmat merasakan iman yang ada di dalam hati kita. Ya, wa kaifa ya'tazil mu'min bi imanihi birragmi annahu fakirun wa la yahsudu al-ghani abada. Lihat bagaimana seorang mukmin menghibur dirinya dengan imannya. Ya. Dia tadi katakan, sesungguhnya Rabbku memberikan aku yang lebih baik daripada yang kau punya. Ya. Hibur-hibur diri kita, ya. Maka ya akhi, sebagian ulama mengatakan kalau engkau tidak bisa mengalahkan seseorang dari dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Maka hibur diri kita. Ya, menghibur diri kita dengan apa? Dengan iman yang kita miliki. Yang iman yang kita miliki, Islam yang kita miliki. Ya. Ya, dan wala yahsudu al-ghani abada, dan dia tidak hasad, Pak. Dan tidak dia hasad kepada orang kafir sekalipun. Ya. Kemudian at-tayaqqun anna kulla syai' biyadillah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan bahwa segala sesuatu adalah di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa may yu'ti wa may yamna'. Ya, dialah yang memberi dan dia pula yang menghalangi. Walahu subhanahu hukmuhu bidzalika, dan Allah memiliki hukum tentang itu. Ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata. Ini harus kita yakin ya akhi. Jika Allah menghendaki maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan jika Allah menghalangi tidak ada yang bisa memberikannya. Dan ini keyakinan yang harus kita pegang, bahwa jika Allah berkehendak maka tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Annad dunya zailah. Ya, mahma malakana biha. Sesungguhnya dunia ini zail, Pak, hilang, pergi. Kekayaan kita ini akan hilang semua ya ikhwan. Semua akan hilang, semua ini Pak, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini adalah fana, akan hilang. Dan ini keyakinan seorang mukmin yang kokoh ya akhi, sehingga dia tidak pernah tertipu dengan dunia. Seperti perumpamaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Perumpamaan dunia ini kata Allah dalam surah Al-Hadid, perhiasan, kemewahan, berbangga-bangga, ya. Lalu perumpamaan dunia ini dan segala perhiasannya kata Allah seperti hujan yang turun kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang segar yang menakjubkan yang menanamnya. Siapa penanamnya? Kita ini yang punya kekayaan. Takjub kita. Tsumma yahiju, lalu kemudian kering. Fatarahu musfarran, lalu kemudian kau lihat jadi kuning. Ya, tsumma yakunu hutama, lalu dia akan jadi hilang binasa. Demikianlah dunia ini. Akan hilang pelan-pelan ya akhi, ya. Akan hilang pelan-pelan. Makanya ya akhwan, selalu Nabi mengingatkan kita tentang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma ahsya alaikum an tubtahad dunya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian ketika dunia terbuka untuk kalian. Ya. Lalu kemudian fatanafasuha kama tanafas, lalu kemudian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba. Ya.
Fatuhliku kama ahlakatuhum, lalu kemudian kalian binasa sebagaimana kalian binasa. Ya ikhwan, coba lihat, yang dia khawatirkan Nabi adalah ketika kaum muslimin sudah menggapai pintu-pintu perbendaharaan dunia. Ini dia khawatir oleh Nabi kita yang mulia sallallahu wasallam alaihi. Dan juga Nabi mengatakan inna mimma asya'alaikum syahwatul ghayy. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang membinasakan. Apalagi wa fi butunikum wa furujikum, yaitu syahwat yang ada di perutmu dan di kemaluanmu. Wa mudillatil hawa, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Dua nafsu ini kalau sudah, ini yang paling dikhawatirkan Nabi. Kenapa ya akhi? Kalau sudah ini sudah terjadi, maka saling bunuh-bunuhan akan terjadi, saling hasad akan terjadi, pertumpahan darah akan terjadi, semua akan terjadi. Maka Nabi mengkhawatirkan perkara ini. Maka seorang mukmin hendaknya ya senantiasa merasa ghina, ya. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kasratil ar, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan banyaknya harta, tapi kekayaan adalah kekayaan hati. Allah taala alam. Sudah masuk? Ya. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya ya akhi, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Ayyuhal ikhwan, azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit ya akhi, faedah-faedah dari kisah Ashabul Jannatain. Ya. Kita lanjutkan faedah bahwa ma hadatha lil ghaniyil maghrur min zawalin ni'am wa kana al-aula bihi i'ta'ul fakiri haqqahu, bahwa harta ya akhi kalau tidak dikeluarkan maka akan membinasakan pemiliknya. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, setiap pagi ada malaikat yang akan berseru di atas langit dan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ya Allah karuniakanlah harta bagi orang yang berinfak. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah berikan kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang mumsik, yang memegang, menahan hartanya untuk berinfak. Maka ya ikhwan, masya Allah ya, harta itu kata Nabi, ma naqasat sadaqatum mimma, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya. Ya, karena itu akan menghancurkan diri sendiri. Harta kalau tidak dikeluarkan ya akhi, dia akan cari cara sendiri untuk, maka akan dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ayat yang dibacakan oleh Al-Imam ya Al-Ustadz Al-Fadil Ibrahim hafizahullah taala, ya apa tadi? Ya, masalul ladzina yunfiku amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Demikian perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka ya akhi, harta ini memang fitnahnya sangat luar biasa besar. Ya, kata Nabi SAW, setiap umat memiliki fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap manusia, setiap umat memiliki fitnah masing-masing, ujian masing-masing, dan fitnah umatku adalah harta. Oleh karena ya akhi, jangan sampai kita tertipu seperti orang kafir tadi, merasa sudah punya banyak lalu dia tidak mau mengeluarkan, dia bakhil, bahkan dia takjub, dia sombong, maka kebinasaan miliknya. Sebaliknya ya akhi, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang yang rajin bersedekah dengan kebunnya, maka Allah Ta'ala berikan mukjizat, Pak, karomah. Apa itu? Hujan turun. Jadi seorang laki-laki mendengar di atas langit seruan, turunkan hujan di pulannya, di kebunnya si Fulan bin Fulan. Maka dia melihat awan itu bergerak ke atas kebun dan menurunkan hujan persis di kebunnya itu toh. Maka dia masuk ke dalam kebun itu, dia mendapati seorang laki-laki pemilik kebun itu. Dia katakan, apakah engkau yang bernama Fulan bin Fulan? Dia menoleh, kok kamu tahu nama saya? Maka dia katakan, ini hadis Nabi, saya mendengar di atas langit seruan kepada awan untuk menurunkan hujan di kebun kamu ini. Maka pemilik kebun, karena engkau sudah tahu, ya, karena engkau sudah tahu,
maka aku akan sampaikan. Demikian juga pentingnya menyembunyikan amalan. Seharusnya dia tidak tahu ini rahasia ini, mungkin dia tidak kasih tahu. Berbeda dengan sekarang orang, Pak, ya berusaha menampal ke amal. Ya. Saya bayangkan ya akhi, kalau sekarang ini ada jihad, betul-betul ada jihad ya, maka mungkin orang sedang jihad juga selfie. Lagi pedang Allah, Allahu Akbar ini. Masya Allah. Ini hilang amalannya. Hilang amalannya. Amalan jihad itu amalan besar, tapi kalau selfie ya Allah, hilang. Nah ini dia. Saya bilang karena kau sudah tahu maka saya kasih tahu kamu. Adapun saya katanya setiap panen maka saya bagi 3 hasilnya. Sepertiga untuk harta keluargaku, saya makan dengan keluarga saya. Ini haknya keluarga. Sepertiga kembalinya kepada modal untuk membiayai kembali kebun ini. Beli menanam lagi, beli bibit ya. Lalu sepertiganya saya sedekahkan di jalan Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk berkhidmat kepada si ini. Dan ini saya sering mendengar kisah-kisah di Saudi, Pak ya. Bagaimana orang-orang seperti ini, dan banyak sekali yang baik tapi tidak pernah terekspos, Pak. Ya. Kemarin ada ikhwah mahasiswa Madinah cerita bagaimana dia ada seorang kaya raya di Madinah yang setiap tahun menghajikan orang dengan gratis, Pak. Para TKI yang tidak mau disebutkan namanya. Kemarin ada kisah katanya jamaah Indonesia tertahan pulang karena bawa duit 6 miliar ya. Yang setelah ditanya oleh petugas imigrasi di 3 hari diproses, ternyata dari mana uang miliar? Milik seorang muhsinin Madinah yang minta bangun masjid di Indonesia dan tidak mau disebut namanya. Subhanallah, kita di Indonesia kan baru kipas angin sudah disebut di protokol, Pak ya. Ya akhi, Masya Allah ya. Nah, amalan ini kemudian Allah perintahkan awan semua. Demikian orang yang bersedekah ya akhwan. Untuk yakin janji Allah tadi dibacakan oleh ayat Al-Ustad ya. Allah Ta'ala seperti perumpamaannya orang yang menanam 1 biji. Lalu kemudian biji itu membuahkan pohon. Ada 7 dahannya. Lalu kemudian setiap membuahkan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalau tidak ya ikhwan, harta ini akan menjadi penyesalan. Sebagaimana dalam surah Al-Munafiqun Allah Ta'ala gambarkan orang yang mau meninggal dunia, dia bilang laula akhartani, ya Allah tolong tunda sebentar, ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqah, biar aku bersedekah. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa penyesalan terbesar orang yang akan meninggal adalah masalah hartanya. Jangan terlambat ya akhwan, sebelum harta ini akan menjadi kecelakaan bagi kita, maka keluarkan harta yang selalu dikeluarkan ya. Anda pernah, siapa yang pernah ke Laut Mati? Ya, saya udah 3 kali ke Laut Mati itu. Lautnya mati, ya begitu di situ ya, tapi Masya Allah baunya luar biasa. Tidak ada yang bisa hidup di situ. Demikianlah Pak, perumpamaan harta yang nggak pernah dikeluarkan, membusuk Pak. Sebaliknya di sebelahnya ada laut namanya Laut Mediterania Pak itu ya. Ya, saya pernah juga melihat, Masya Allah indah sekali. Karena mengalir terus, air yang mengalir itu, air got kalau tidak mengalir Pak busuk Pak. Perumpamaan yang sangat baik bagi orang yang selalu menahan hartanya. Adapun jika antum sering keluarkan, maka subhanallah ya akhwan ya, ini janji Allah, ma naqasat sadaqatum mimma, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Begitu juga ilmu. Ya, ilmu yang sering ditularkan enggak hilang-hilang, malah bertambah. Malah bertambah. Kaifa zulmu hadzal ghani nafsahu binukrani ni'amallahi azza wa jalla alaihi. Ini bagaimana kezaliman orang ini mengingkari nikmat Allah. Makanya akhi, syukur itu adalah nikmat yang butuh syukur lagi katanya. Setiap kita bersyukur itu nikmat yang harus kita syukuri. Kita mengatakan alhamdulillah, itu nikmat yang harus membutuhkan. Jadi syukur enggak pernah berhenti. Setiap kita mengatakan alhamdulillah, itu nikmat yang harus kita juga butuh nikmat untuk mensyukurinya juga. Subhanallah. Kemarin saya baca Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti', bagaimana beliau mengatakan setiap piring makanan yang kita makan ada 360 nikmat di situ. Ya, nikmat apa? Mulai dari hujan turun, malaikat Mikail sudah bekerja.
Kemudian petani menanam bibit, ada keringat petani di situ. Ya, belum dibawa ke pabrik, lalu kemudian dibawa ke pedagang, lalu kemudian bercampur cuka, ada sayur lodehnya dari macam-macam itu kumpul, lalu bisa hadir di depan antum tinggal makan, itu kan nikmat. Ya, nasi kuning di sini ya, di apa itu yang di sana setiap hari Minggu pagi kita makan itu, masya Allah bisa kita tinggal makan itu kan belum mana semua itu nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. 360 nikmat, jadi itu butuh disyukuri. Makanya ya akhi, kata iblis ketika bersumpah menggoda anak cucu Adam di akhir, wala tajidu aktsarhum syakirin, engkau akan mendapati wahai Allah, engkau tidak mendapati bagian mereka syukur kepadamu. Wa qalilum min ibadiya asyakur, dan sedikit hambaku yang bersyukur. Maka seorang Arab ketika tawaf, Umar mendengarkan dia berdoa, apa dia bilang? Allahumma ja'alni minal aqallin, jadikan aku yang sedikit. Kata Umar bin Khattab, ma hadza, apa ini doa ini? Umar itu Pak, paling tidak suka orang berbuat bid'ah. Dia cambuk orang kalau berbuat bid'ah. Ada orang berbuat bid'ah dicambuk, kamu apa ini? Ya. Apa doa apa ini kamu ucapkan? Dia bilang, bukankah Allah Ta'ala katakan sangat sedikit hambaku yang sedikit, maka dia katakan jadikan aku yang sedikit. Ya, sedikit sekali orang yang bersyukur. Orang kalau sudah dapat nikmat lupa kepada pemberi nikmat. Ya, syukur nikmat ada 3. Yang pertama adalah mengakui dari hati, mengakui dalam hati bahwa itu adalah dari Allah Ta'ala, min fadli Rabbi, ini karunia dari Rabbku. Lalu kemudian dengan lidah kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah, dengan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan yang ketiga, menjadikan nikmat itu untuk mentaati Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang apabila bertambah nikmat tidak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Annahu yajibu adami nisyani dzikrillahi wa ni'mahi bima yu'tihi li'ibadi. Wajib untuk tidak melupakan menyebut nama Allah dan mengingat nikmatnya. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa selalu harus kita menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setiap zikir pagi, Pak, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Setiap kita bangun tidur apa doanya ya ikhwan? Alhamdulillahilladzi, ada satu lagi, alhamdulillahilladzi afani hadza wa razaq, la ada yang wah masyaallah, ini harus bangun tidur dulu baru ingat ya. Dan Allah memberiku nikmat bisa mengingatnya. Ya. Setiap pagi kita mensyukuri nikmat Allah Jalla Jalaluhu ya akhi ya. Setiap pagi kita mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Sore kita menyebut lagi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika wa ilaikal masir. Tidak boleh kita, ini harus selalu ya kita ingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in ta'uddu wa la in syakartum la azidannakum. Annahu laisa hunaka naf'un minal mali wal waladi ma lam yu'ina al-'abda ala ta'ati rabbih. Tidak ada manfaatnya harta dan anak kalau tidak menolong kita untuk taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dia menyebutkan kisah tentang waktu Nabi Ismail akan disembelih. Ya. Kata Ismail, ya abi, wahai ya abati, singsingkan dengan bajumu, karena aku takut mengurangi pahalaku dan pahalamu. Kenapa? Saya khawatir darahku memercik dan mengotori bajumu. Wahai ayah, tutup matamu, saya khawatir engkau akan tidak bertega melihatku disembelih. Ya abati, wahai abati, tajamkan pisaumu agar sisa segera memotong, memenggal leher saya. Ya abati, ada lagi saya lupa. Wahai ayahku, jangan bawa bajuku ini jika sekiranya ibu akan sedih melihat baju ini penuh dengan darah. Subhanallah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Ni'mal, sebaik-baik anak yang menolong membantu orang tuanya taat kepada Allah adalah engkau wahai anakku. Ini dia, masya Allah. Ya. Maka anak dan harta kita ya akhwan,
walaupun banyak, tapi kalau tidak menjadikan kita ini lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian anak itu menjadi majbanah wa mabkhalah. Anak itu banyak yang menjadikan orang tuanya pengecut. Wa mabkhalah, menjadikan orang tuanya pelit. Baru mau bersedekah dikit ingat lagi SPP anak belum dibayar. Enggak jadi Jadi pelit kita ini. Majbanah juga, enggak mau ke masjid, takut berjihad. Nanti kalau meninggal anak saya jadi yatim, gimana ini? Makanya ya akhi. Maka semua anak harta akan menjadi tidak berkah ya ikhwan kalau tidak menjadikan pemiliknya untuk membantunya untuk taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. HP antum ini tidak ada gunanya kalau tidak mendekatkan antum kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kalau hanya jadi sarana untuk menggibah orang, wal iyadzubillah. Ya. Nikmat sehat yang antum sekarang rasakan, kalau tidak dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri, sholat sebanyak-banyaknya ya akhi. Ya, sholat sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Ya, Nabi kata Aisyah, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sudah ujung-ujung hidupnya, beliau kalau sholat tinggal duduk. Ya, sholat malam duduk, Pak. Karena udah ya, makanya akhi mumpung masih muda, Masya Allah, ya manfaatkan ini semua untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian jazau ingkaril ba'ats. Ya, inilah balasan bagi orang yang mengingkari al-ba'ats, kebangkitan. Ya. Ada memang ya ikhwan balasan yang disegerakan di dunia. Ya seperti orang ini. Ada yang di akhirat. Dan memang dosa itu akan dibalas apakah di dunia? Ya, ajiluhu wa ajiluhu, ya. Allah, Nabi minta perlindungan kepada Allah ya dari keburukan amal baik yang sekarang maupun yang datang. Ya. Wa jazaa'u adami akhdhin nushi minal mu'minit taqi. Inilah balasan orang yang tidak mau mendengar nasihat orang beriman, orang yang bertakwa, orang mukmin yang bertakwa. Makanya akhi penyesalan ya. Kalau antum dinasihati dan yang menasihati adalah orang yang antum yakini, orang yang bertakwa, ulama rabbani, sudah menasihati, jangan dilawan dengan hawa nafsu ya ikhwan. Akhirnya kita akan menyesal nanti. Ya, memang kita ini orang mukmin apa Pak? Wa tawasau bil haq wa tawasau sabar. Jika ada orang yang menasihati kita, itu tanda dia sayang sama kita ya. Nah, terkadang kita hanya ya, orang kalau sudah mabuk kepayang Pak, percuma kita nasihati. Ya. Oleh karenanya ya ikhwan, ya ini pentingnya saling menasihati. Ya, kalau ada nasihat seorang mukmin itu pasti tulus Pak, orang mukmin yang baik. Dan memang agama ini adalah ad-dinu an-nasihat. Kata Nabi, agama adalah nasihat. Ya. An-nadamu ba'da fawatil awani la yufid. Penyesalan sesudah kehilangan sesuatu ya, tidak bermanfaat. Ya. Kalau penyesalan di depan namanya pendaftaran katanya Pak ya. Penyesalan selalu di belakang. Makanya akhi penting berilmu sebelum beramal. Jangan cuma semangat saja ya ikhwan ya. Semangat tidak cukup untuk mengamalkan ajaran agama. Kita harus butuh ilmu. Ya. Kalau semangat saja, 3 laki-laki yang datang ke rumah Nabi dibolehkan. Ada yang mengatakan saya mau sholat setiap malam. Yang satu lagi saya mau puasa terus-menerus. Yang satu lagi a'tazilun nisa, saya mau jauh dari perempuan, gak mau kawin. Ini niatnya baik, mau apa? Mau ibadah. Tapi Nabi katakan, lah, ini sunnahku tidak seperti sunnahnya adalah aku tidur dulu. Saya ini yang orang paling takut sama Allah. Tapi aku tidur dan aku sholat, aku puasa dan aku berbuka dan aku menikah dengan perempuan. Ya, makanya yang penting ini buka hati kita untuk selalu mendapatkan nasihat. Dan boleh kita minta nasihat Pak ya. Kita datang orang yang kita yakini keilmuannya, Ustaz saya lagi ada masalah, mohon nasihat. Dan kata Nabi, seorang mukmin memiliki hak, yaitu apa? Diberi nasihat jika dia minta nasihatnya. Jika dia minta, kalau tidak jangan ya. Ya, jangan langsung panggil, saya mau nasihati kamu ya. Sini kamu duduk, kamu di sini. Ada orang yang tidak mau dinasihati Pak. Ya, ada orang tidak mau dinasihati di depan umum, ada yang harus dengan sembunyi-sembunyi. Sebagian besar orang maunya dinasihati dengan 4 mata. Ya. Ya. Oh, selesai, habis ya. Inilah faedah-faedah ya ikhwan. Sekali lagi, semua kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentu memiliki ibrah. Ya, semoga Allah taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengambil ibrah pelajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiikum. Ya.
Nggak ada pertanyaan Pak ya? Oh Masya Allah. Fadal ya akhi. Apa yang melatar belakangi kisah ini diabadikan dalam Al-Quran? Masya Allah. Karena bukan kisah-kisah lain yang lebih kayak kisah. Jazakallah khair. Pertanyaan sangat baik sekali. Ini yang saya sebutkan dari awal tadi. Tidak ada satupun hadis yang mendukung cerita ini. Sehingga latar belakangnya kita nggak tahu asbabu nuzulnya. Ya. Tapi sebagian ulama mencoba mencari tahu begini, bahwa surah Al-Kahfi kan ada 4 fitnah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, fitnah Ashabul Kahfi adalah fitnah agama. Ya. Yang kedua fitnah harta, ini Ashabul Jannatain. Kan kalau kita urutannya Pak ya, kan Al-Kahfi dulu diceritakan ya. Ya, lalu kemudian ashab wadaraba Ashabul Jannatain. Lalu yang ketiga kisah apa? Antum lihat di surah Al-Kahfi kisah apa yang diceritakan Allah? Setiap Jumat kita baca ya ikhwan. Kisah Khidir dan Musa. Ini fitnah apa di sini? Fitnah ilmu. Ya, diuji dengan kesombongan terhadap ilmu, takabur. Padahal ada, makanya Nabi Musa pernah mengatakan kepada Bani Israil ketika dia berontak, tidak ditanya Nabi Musa, siapa orang yang lebih pintar di dunia ini? Saya, kata Nabi. Kata Allah tegur, tidak. Ada orang yang memiliki ilmu yang dalam ilmu tertentu ya, secara umum Nabi Musa lebih baik daripada Khadir. Ya, lalu yang keempat kisah Zulkar, fitnah kekuasaan. Maka Allah sebutkan 4 fitnah ini secara berurutan yang merupakan ujian bagi manusia. Ada orang diuji dengan agamanya, diuji dengan hartanya, diuji dengan ilmunya, dan diuji dengan kekuasaan. Adapun tentang latar belakangnya, wallahu taala alam, tidak ada satupun hadis yang mengisahkan kisah ini. Kenapa? Yang jelas tentu kalau hikmah secara besarnya adalah supaya kita amalkan. Dan ini tidak disebutkannya nama siapa kapan, merupakan petunjuk kepada kita bahwa kisah ini akan terus ada di setiap zaman. Orang-orang yang tipe laki-laki yang ini tadi, sombong, takjub dengan hartanya, nggak mau bersedekah, mengatakan tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan kebangkitan, selalu ada orang seperti ini. Ya, dan ini kisah ini berulang-ulang terus dalam rangka apa? Kita mengambil pelajaran. Kisah kita sebagai mukmin meniru mukmin tadi ini. Ya, dia tidak terpedaya. Ya, dia kemudian tidak tertipu dengan apa yang disampaikan. Dia tetap kokoh imannya walaupun dia miskin, Pak. Ya, dia miskin, tapi dia sabar, dia qanaah, dia ridha dengan apa yang Allah tetapkan kepada. Dan inilah sikap seorang muslim yang baik. Hadza wallahu a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.